Ada nggak yang namanya tukang tipu? Tahu nggak tipu itu artinya apa? Orang tipu, orang menipu itu seperti menghadap, padahal enggak. Dia sudah punya agenda lain sebetulnya. Dia ngajak bisnis, kayak yang bener aja ketika bicara. Padahal di belakangnya itu sudah ada niat yang lain. Tukang tipu ya begitu. Makanya di Quran dikatakan orang munafik itu orang yang suka menipu Allah. Wih, amit-amit. Itu Quran yang mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minanar. Makanya tempatnya orang munafik itu nerakanya pun paling dasar. Karena ketika orang sedang melakukan tindakan munafik, dia sedang berada di kesadaran yang rendah. Kalau kesadaran sudah tinggi nggak mungkin. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Nah gitu. Sesungguhnya orang munafik itu yang suka menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Sebetulnya yang membalas bukan Allah. Yang membalas dia, ya tipuan dia sendiri. Itu bahasa Quran ya. Surat An-Nisa ayat 142 itu. Jadi orang munafik itu dikatakan di Quran yang suka menipu Allah. Sajadahnya sudah madep ke Ka'bah. Lempeng ke sana. Begitu Allah Akbar. Allahu Akbar. Sudah dibuka dengan takbiratul ihram. Bray. Gunting nu hese di teangan keur teu salat. Ngadadak itu katingali tak keur salat. Menipu itu seperti menghadap padahal tidak. Ulangi ya. Menipu apa? Seperti menghadap padahal tidak. Sudah punya agenda lain. Itu menipu itu begitu. Seperti menghadap Allah padahal enggak. Suka begitu enggak? Suka. Siapa yang sedang ditipu? Nah atau lain aromean teh ayeuna. Sudah tahu saya sedang menipu diri saya sendiri. Sebetulnya yang sedang saya sembah bukan Allah. Itu persepsi saya tentang Tuhan. Bahkan kita bayangkan Tuhan itu seolah-olah di depan kita. Padahal tidak ada kata-kata di Quran. Aku ada di depanmu loh, kata Allah. Enggak ada. Yang ada, aku bersamamu. Bahkan lebih dekat daripada urat dari lehermu. Tapi kita membayangkan seolah-olah Allah ada di depan kita. Setelah dibayangkan di depan kita pun gak dianggap. Betul gak? Kan gak dianggap. Karena kita juga punya urusan sendiri-sendiri kan. Muter aja pikiran kemana-mana. Dulu saya juga begitu sebelum tahu ilmunya. Ada yang suka saya nggak mau ketemu lagi kamu. Terlalu sakit bagiku. Aduh. Seolah-olah yang menyakiti kamu itu orang lain. Padahal yang menyakiti kamu itu adalah persepsimu terhadap orang lain. Reaksimu terhadap orang lain. Yang menyakitimu itu adalah izin darimu. Karena kamu mengizinkan orang lain menyakitimu dengan persepsimu. Tapi tidak sadar lagi. Seolah-olah orang lain yang menyakiti kita. Timbul rasa dendam kesumat yang tidak bisa sembuh-sembuh. Itu dendam buat siapa? Yang benar buat siapa? Pintar kalian tuh kalau lagi di tempat pengajian ya. Itu dendam buat siapa? Pengen nyubit saya sama kalian itu. Tahu dendam itu buat diri sendiri, merugikan diri sendiri. Kenapa tuh? Seolah-olah dendam itu dialamatkan kepada orang lain. Untuk memaafkan aja begitu sulitnya. Dikiranya memaafkan itu menguntungkan orang lain. Padahal memaafkan itu adalah membuka pintu berkah buat dirimu sendiri.
Tidak ada buat orang lain. Saya tidak bisa memaafkan suami saya. Terlalu sakit bagi saya. Udah gitu diceritakan lagi keburukan suami pada semua orang. Sampai orang harus bisa memaklumi. Kalau saya membenci pasangan saya ini seolah-olah benar. Karena mencari pembenaran dari orang. Iya memang gak apa-apa ibu. Oh, ketemu lagi sahabatnya yang sama-sama pendendam. Bukan disadarkan. Kalau ketemu saya langsung dicubit sama saya. Kamu tidur gak nyenyak, makan gak enak, pikiran kamu kacau balau, jantungmu berdebar-debar, mah setiap saat, harus minum obat penghilang GERD dan lain sebagainya. Obat di kantong segala ayat. Itu gara-gara dendam. Dikiranya buat orang. Ya Allah. Itu meminum racun. Tapi berharap orang lain yang menderita. Yuk. Sudah sampai di sini udah terasa? Tukang fitnah udah dibahas. Penghujat sudah. Pendengki sudah. Penghasut sudah. Penghancur sudah. Pendusta sudah. Penipu sudah. Pendendam sudah. Saya singkat-singkat aja bahasnya ya. Karena waktu kita sangat terbatas. Pengkhianat ada nggak? Siapa pengkhianat itu? Ya, pengkhianat itu kalau udah janji nggak pernah ditepati. Tidak punya komitmen lah, tidak punya integritas, itu namanya pengkhianat. Ada nggak kira-kira di ruangan ini? Ada ya. Saya juga bingung kok ada semua. Itu si pengkhianat itu sedang mengkhianati siapa? Tuh tahu. Jadi ketika kamu berkhianat sebenarnya sedang kamu hianat itu siapa? Dirimu. Kenapa kamu lakukan? Nah, nanti akan ketemu ya jawabannya. Karena hidup kita ini dikendalikan oleh diri palsu kita yang bernama ego. Karena kita belum menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Itu masalahnya. Nah, belum masuk, ini baru dirinci orang-orangnya dulu biar jelas. Ya, perampok tahu nggak? Perampok yang suka mengambil hak orang. Saya nggak pernah merampok kok. Iya, di jalanan sih kamu enggak. Tapi kadang-kadang kamu jualan, timbangannya dikurang-kurang. Kamu ngambil untung terlalu besar. Udah gitu bilang, ini mah cuman modal aja. Padahal sudah ngambil 400%. Iya, perampok bukan itu. Saya bicara perampok dalam dimensi yang lebih luas. Siapapun yang suka mengambil hak orang lain, perampok. Ada nggak yang suka merampok kebahagiaan orang lain? Perampok juga. Ada nggak perampok di ruangan ini? Saya ngerampok duit suami nggak apa-apa katanya. Sama ngerampok. Ada penghasut nggak? Penghasut? Penghasut itu. Penghasut itu yang itu tuh, yang suka seneng kalau orang lain berantem itu. Bisikin ke sini begini, bisikin ke sana begitu, biar dia berantem. Tidak damai kalau lihat orang lain kemana-mana layet, babarengan gitu ya. Si penghasut itu tidak tenang. Dia inginnya membuat perpecahan. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada apa banyak? Oke, ini orang yang penghasut sedang apa sebetulnya? Sedang menghasut orang atau menghasut dirinya sendiri? Sedang merusak orang atau merusak dirinya sendiri? Luar biasa, pembunuh. Saya nggak pernah membunuh, tapi kita membunuh karakter orang,
membunuh reputasi orang, menghancurkan harga diri orang, membicarakan keburukan orang di depan orang lain, itu pembunuh itu. Saya tidak berbicara pembunuhan dalam level fisik. Pada pembunuhan di level yang tidak fisik, itu lebih banyak dilakukan oleh orang, tapi dia tidak sadar. Pembenci ada nggak? Masih ada orang yang kalian benci dalam hidup ini? Bahkan orang yang dibenci itu kenal enggak, ngancek beja, si anu teh anu. Betul kan? Lucu ya. Penzolim ada nggak? Pemarah ada nggak? Ini paling banyak. Paling banyak ya. Perusak ada nggak? Oh banyak sekali. Ini kalau saya rinci banyak sekali, tapi waktu kita tidak akan cukup untuk merinci ini. Oke, tetapi paling tidak Bapak Ibu sekarang kuncinya adalah apapun kejahatan yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa kecuali buat diri kita sendiri. Clear sampai sini? Oke, baik. Tadi yang terakhir saya bicara tentang pemarah. Ini contoh aja. Kan saya sering mengatakan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada kita menghakimi lebih bagus memahami. Sering saya sampaikan itu, tapi kadang-kadang tidak nyurup gitu ya. Ketika implementasinya kadang-kadang masih jauh dari yang disampaikan. Maka hari ini saya detailkan. Bapak Ibu, contoh sederhana. Orang yang pemarah, apalagi kemarahannya itu sudah dibungkus dengan dendam, benci, berikutnya menghasut, dan lain sebagainya. Dan menganggap yang dia lakukan itu seolah-olah untuk menghancurkan orang lain, ini sangat berbahaya. Mari kita lihat dampaknya. Ternyata Bapak Ibu, tidak memaafkan itu berdampak negatif pada kesehatan dan mental kita sendiri. Bukan sekedar memperburuk hubungan, tetapi ada dampak negatif terhadap diri kita sendiri. Maaf ya, maaf. Ada orang yang mengidap penyakit cancer. Cancer macam-macam. Ada cancer payudara, ada cancer serviks, ada cancer lidah. Wah, macam-macam. Ada cancer getah bening, macam-macam. Sekarang ini, orang-orang yang bergerak di dunia neuroscience sudah mulai menemukan sumbernya dari mana. Ternyata sumber utamanya itu kan sebetulnya dari emosi. Dari penyakit mental. Dari kemampuan kemampuan memaafkan yang sangat rendah. Memendam dendam, memendam benci, lalu hasud kepada orang lain. Ternyata itu secara kesehatan itu bukan sekedar merusak mental, tapi merusak fisik kita sendiri. Bukan sekedar merusak hubungan sosial yang terganggu, tetapi dampaknya untuk diri kita sangat banyak. Nih pengumuman, kalau masih ada rasa marah pada orang lain, udah bu, ibu. Sarua, Bapak Oge. Ya. Sudah. Maafkan. Dan untuk memaafkan itu cuma satu, kembangkan kemampuan memahami. Nanti saya jelaskan nih. Kembangkan kemampuan memahami. Nanti sebentar lagi saya kasih caranya. Ini kajian caranya dikasih. Saya itu kasihan aja sama ibu bapak yang suka sakit. Dikit-dikit sakit. Aduh, itu ibu bapak. Itu masalah besarnya itu adalah masalah spiritual dan masalah mental. 75% berasal dari situ. Akarnya dari situ. Coba lihat aja. Dampak pada kesehatan mental ya. Orang yang tidak memaafkan ini. Yang tidak memaafkan, bahkan cari kesempatan, cari pembenaran untuk tidak memaafkan. Satu, stres. Kalau stres itu pikiran dan perasaan selalu tidak nyaman. Apa yang dipikirkan dan dirasakan itu dianggap perintah oleh sel-sel dalam tubuh kita. Maka seluruh sel dalam tubuh kita akan mengalami penurunan daya imunitas. Semua orang itu punya secara genetika bibit cancer punya.
Cuman dia tidak dikasih nutrisi, tidak dikasih makanan, maka nggak tumbuh. Tumbuhnya sel kanker sudah diteliti secara mendalam, penyebab utamanya karena diberi nutrisi. Nutrisi yang paling besar yang menumbuhkan sel kanker itu apa? Stres. Dan stres itu kegagalan kita memanage spiritual dan mental. Jiwa kita kotor, pikiran kita tidak terkendali, itu masalah besarnya. Aduh ibu bapak, makanya kalau belajar agama itu yang berkesadaran. Bukan melakukan ritual yang banyak, tapi kita pun tidak sadar melakukannya, bukan itu. Bukan itu, tidak akan berdampak apa-apa terhadap mental dan spiritual kita. Kecemasan tinggi, depresi, insomnia. Insomnia itu mengalami gangguan tidur. Mau tidur itu harus pakai obat. Waduh, ginjal rusak, jantung rusak. Kelelahan. Kenapa lelah? Karena otak ini yang 2% dari berat tubuh, dia mengambil energi 20%. Sehingga organ-organ tubuh yang lain gak kebagian energi, disita energinya oleh otak kita. Rasa bersalah, malu. Berikutnya apa? Ini muncul perasaan iri, perasaan dengki. Dari tidak memaafkan itu lebar sekali. Anak-anaknya muncul. Bayangkan, dari tidak memaafkan ini ibu bapak. Tadi saya tanya, nomor 1 tadi apa? Masih ingat? Apa di ruang ini ada yang pernah memfitnah? Ada yang penghujat, pendengki, penghasut, penghancur, pendusta, penipu, pendendam, pengkhianat, perampok, penghasut, pembunuh, pembenci, pemarah, perusak. Saya nanya tadi, semua mengatakan ada. Siapa? Saya. Ini baru dibahas 1, pemarah aja. Pemarah, karena kalau saya bahas semuanya, aduh nggak akan cukup. Ini harus 20 SKS kuliahnya. Nah coba, tidak memaafkan saja, coba penyakitnya dirinci tadi. Stres, kecemasan tinggi, depresi, insomnia, kelelahan, rasa bersalah, rasa malu. Berikutnya, menimbulkan perasaan iri dan dengki. Semuanya balik pada diri sendiri. Tapi dendam sama saya. Cuman karena dapat berita katanya saya penyebar ajaran sesat. Sejahat itu saya di pikiran dia. Padahal itu kan persepsi dia terhadap saya. Bukan saya yang sebenarnya kan. Luar biasa itu. Itulah bahayanya ketika pikiran tidak terkendali. Dia pikir, dia kalau membenci saya akan hancur. Tidak, dia sudah menghancurkan dirinya sendiri dengan kebenciannya itu. Ya, stroke lah pasti. Ya itu kalau udah cemas, stres itu kan ini saya kasih tahu berikutnya ya. Tidak memaafkan itu tekanan darah tinggi. Betul nggak? Padahal kalau dipikir ya, kalau saya itu sesat, kan yang menanggung kesesatan saya siapa? Siapa? Kan saya. Terus apa masalahnya bagi elo? Masalahnya karena kamu tidak selesai dengan diri kamu sendiri. Kamu sibuk ngurusi orang lain, tidak sibuk ngurusi dirinya sendiri. Kan masalahnya itu. Oke, tekanan darah tinggi. Ini ada nggak yang tekanan darah tinggi di sini? Saya tahu sebetulnya nggak usah dilihat. Yang tekanan darah tinggi saya bisa lihat itu, bisa lihat ya. Penyakit jantung. Sistem kekebalan tubuh melemah. Kalau sistem kekebalan tubuh lemah, ini daya imunitas tubuh hilang. Itu akibat tidak memaafkan. Baru 1 ibu. Bayangkan kalau semua judul yang tadi ada pada diri kita, serem. Borongan tuh namanya. Betul nggak? Iya. Makanya umur masih muda. Maaf ya, jalan aja sudah miring. Iya.
Ngangkat kaki aja sudah repot, digusur-gusur. Tetapi tidak pernah tahu kalau itu isyarat dari semesta bahwa ada yang salah dengan diri kamu. Tetapi isyarat itu sama sekali tidak diperhatikan. Sakit itu hanya alarm. Tubuh sedang berbicara kepadamu, ada yang salah dengan cara hidupmu. Cuma itu aja. Tetapi cuman beli obat, hilang sesaat, sakit lagi. Pesannya tidak masuk ke sini. Terhadap hubungan, ketika tidak memaafkan, hubungan jadi tidak harmonis. Ketika hubungan tidak harmonis, rentan gak Bapak Ibu dengan konflik? Bakal timbul gak masalah-masalah baru? Iya. Bahkan hubungan semakin memburuk. Kemungkinan untuk berbaikan semua sudah terbatas. Coba, kerugiannya banyak. Aduh, makanya apapun kesalahan orang, gak usah dicari-cari pembenaran untuk tidak memaafkan. Sudah, maafkan saja. Habis ini sudah yang ketiga kali, erek 10 kali gitu, naon, hampura. Paham? Kan yang bilang ini sudah 3 kali, 10 kali kan kamu sendiri yang ngitung. Betul gak? Lah Allah gak pernah ngitung. Allah aja maha pemaaf, Allah maha pengampun. Terus kamu siapa? Aneh kita itu. Kalau ditanya, Tuhan kamu tuh siapa? Allah yang maha pengampun. Terus Allah ada di mana? Bersamaku lebih dekat daripada urat nadi leherku. Ayah didinya, ayah. Nah hari maneh gitu. Betul nggak? Lucu lah, lucu ya. Aduh ya. Kalau saya udah lihat perdebatan-perdebatan di televisi, merasa diri paling benar, seolah orang lain itu salah, dengan suara-suara yang keras, ya, merendahkan orang, menyepelekan orang, dia pikir itu untuk orang. Duh, kita para penontonnya bisa lihat siapa yang debu, siapa yang mutiara. Ya. Oke, ya. Terjebak dalam siklus rasa bersalah atau penyesalan yang tidak sehat. Ini coba bayangkan ya. Ini baru dibahas dampak dari tidak memaafkan. Lanjut, rasa amarah yang tidak reda. Nah, rasa amarah yang tidak reda ini akan membuat daur tanpa akhir di sini. Muter terus. Muter terus. Bayangkan. Waduh, kita sudah merampok kehidupan kita dengan rasa marah itu sehingga kita tidak memaafkan. Seolah-olah hidup ini sesempit itu. Aduh, rugi banget. Hubungan pribadi kadang-kadang menyangkut hubungan profesional. Betul nggak? Ketika butuh sesuatu pada orang itu sungkan. Betul nggak? Iya. Sungkan kan? Padahal siapa tahu suatu saat ada hubungan pribadi, hubungan profesional yang harus menyangkut orang itu. Silaturahim jadi putus, rezeki terputus, dampaknya jadi banyak. Beban psikologis, menyimpan emosi negatif. Betul nggak? Ya, mending kalau ada yang jujur. Ada yang bilang sama saya, ya, saya minta maaf sama Bapak. Kenapa? Saya pikir Bapak seperti yang diberitakan. Terus kenapa? Saya benci banget sama Bapak. Setelah saya tahu, saya belajar, bahkan sekarang saya berkesadaran, saya minta maaf dan saya malu. Bagus. Kamu sudah membuka pintu berkah buat kamu sendiri. Coba, kalau orang yang tetap bertahan di egonya, betul nggak? Iya, padahal butuh ilmu. Cuman karena sudah terhalang oleh penilaian dia sendiri, dia nggak dapat ilmu, nggak dapat apa-apa. Kan itu terhijab itu dari semua keberkahan, betul nggak? Aduh, itu kebodohan. Ya, nah, timbul siklus kebencian. Siklus kebencian ini Bapak Ibu bukan sekedar merugikan diri sendiri, merugikan masyarakat, merugikan orang lain. Bayangkan ya, elit-elit politik memendam amarah. Dan mereka tidak bisa memaafkan. Kemarahan itu ditampilkan di depan publik, di depan pengikutnya. Apa tidak bahaya enggak? Pengikutnya nanti akan berantem di bawah. Kan itu kebodohan. Udah, kalau sudah selesai pemilu, bersatu saja. Pemilu itu kan cuma pesta demokrasi. Pasti ada dua, ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang
ya, jangan terlalu jumawa, yang kalah juga jangan terlalu sedih kan perasaan kecewa. Jangan menekan itu. Kalau kita merasa terluka dan sakit, sudah, biarkan saja itu. Tapi ingat, diri kita bukan pikiran. Diri kita bukan perasaan. Ini semua berasal dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita yang telah menciptakan persepsi, konsepsi tentang itu, sehingga kita menjadi marah. Gimana caranya? Sadar, saya yang sebenarnya bukan pikiran, bukan perasaan, bukan diri saya. Kalau gejolak itu ada, duduk tenang. Keluar dari situ, amati semua yang sedang bergejolak dalam pikiran. Saksikan saya, itu energi kemarahan yang ada di pikiran, lama-kelamaan akan dipindah menjadi energi kesadaran. Dan ini harus praktek ya Bapak Ibu, praktek. Prakteknya duduk tenang, kalau mau mindfulness dulu. Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Setelah betul-betul tenang, ritme jantung sudah tenang, pejamkan mata, duduk yang tenang. Kalau perasaan sakit itu ada, biarkan, jangan dilawan. Perasaan terluka itu ada, biarkan, jangan dilawan. Makin dilawan itu makin besar energinya. Tetapi keluarlah dari situ. Saya bukan pikiran, saya bukan perasaan. Semua kemarahan, kejengkelan, dendam, dengki bukan dari diri saya yang sejati. Itu semata-mata dari persepsi pikiran saya yang telah menciptakan ilusi tentang itu. Keluar dari situ, jadi pengamat. Kalau ada gejolak di pikiran, amati saja apa yang terjadi. Sesaat kita memberi jeda, energi kemarahan yang sedang bergejolak itu pindah menjadi energi kesadaran. Kita tiba-tiba merasa riang, merasa ceria, dan seluruh sel dalam tubuh kita tiba-tiba merasa baik-baik saja. Apalagi selalu diiringi rasa sukacita yang dalam. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, ingat bahwa semua orang pun membuat kesalahan. Nih, saya kasih tahu. Kenapa kita menghukumi orang lain yang salah dan tidak bisa memaafkan? Karena kita merasa seolah-olah kita tidak melakukan kesalahan. Coba sekarang, akui bahwa saya pun mungkin melakukan hal yang sama. Dan kalau saya melakukan kesalahan, saya pun perlu dimaafkan oleh orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan, saya akan maafkan. Itu kunci yang kedua. Ingat bahwa semua orang membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya mulai sekarang dengarkan kata-kata saya. Jangan berharap kesempurnaan dari yang tidak sempurna. Ulangi. Jangan berharap kesempurnaan dari yang tidak sempurna. Yang salah yang berharap. Semua manusia seperti kita ini tidak ada yang sempurna.